atau riset. Dengan kata lain, bahwa manusia itu sebenarnya senang meneliti. Jadi kalau saya ambilkan ini, jadi ada sekian pertanyaan, kemudian jadi ada keinginan sebenarnya setiap manusia itu ingin meneliti. Hanya saja kata meneliti atau riset, misalnya kalau kita artikan secara sederhana, berarti kan mencari kembali dan seterusnya, kira-kira gitu. Hanya saja mencari kembali atau meneliti ini itu ada dua kemungkinan. Jadi ada meneliti sebenarnya sifatnya ilmiah, kemudian nanti apa kriteria ilmiah itu. Yang kedua, ada juga penelitian sebenarnya dia tidak termasuk di kategori ilmiah, tetapi kita sebut juga dia sebagai penelitian. Misalnya ini. Jadi dengan kata lain sebenarnya manusia itu ada keinginan untuk meneliti. Kenapa? Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang barusan saja saya sampaikan. Seperti ini kira-kira ya, pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Kemudian berarti kan ada keinginan untuk meneliti. Nah, untuk meneliti ini ada dua kemungkinan. Nah, penelitiannya itu apakah penelitiannya itu ilmiah atau tidak ilmiah? Yang pada akhirnya kalau dia melakukan penelitian, berarti dia harus membuat satu laporan. Apakah itu nanti bentuk laporan penelitiannya dalam bentuk buku, apakah dalam bentuk artikel, kemudian dipublish. Jadi setidaknya ini akan muncul seperti ini. Kira-kira ini laporan yang mungkin dibuat oleh seorang peneliti. Nah, artinya apa? Buku yang saya susun sedemikian rupa ini ada dua kemungkinan. Mungkin isinya adalah fiksi, ya. Jadi kalau fiksi mungkin saja dia ambil temukan dari penelitiannya, tetapi penelitiannya itu tidak ilmiah, ya. Kemudian ada non fiksi. Jadi yang kalau dia penelitian melakukannya dengan ilmiah, tentu nanti kita sebutnya adalah dia tidak mengarang, dia tidak artinya empiris yang dia temukan di sana. Sehingga kita akan mengatakan bahwa kalau dia non fiksi, maka kita sebut saja itu misalnya kategorinya sementara ini ya, bahwa itu ilmiah, sedangkan kalau fiksi berarti non ilmiah. Kira-kira gambarannya seperti ini. Ya, baik, saya akan teruskan. Beberapa pandangan, kenapa tadi saya katakan bahwa sebenarnya manusia itu dari lahir memang senang bertanya, dan ketika bertanya ingin selalu menemukan jawabannya secara pasti. Kita bisa lihat sejarah. Bagaimana filosof-filosof di awal-awal sebelum kita temukan pelajari hari ini. Misalnya saya contohkan satu, misalnya Thales misalnya hidup di sekian ratus tahun sebelum Masehi, dia sebenarnya yang dia pertanyakan sebenarnya apa sebenarnya asal-usul alam ini, katanya dia bilang gitu. Dari hasil penelusurannya, hasil perenungannya, hasil risetnya lah, kemudian dia berkesimpulan ternyata bahwa asal-usul alam ini katanya air, karena air unsur penting bagi setiap makhluk hidup. Jadi di bumi ini hidup pasti butuh air lah, kira-kira gitu gambarannya secara umum ya. Nah, filosof lain bilang bahwa yang mendasar pada alam itu bukan bahannya, jadi bukan materialnya, melainkan aktor dan penyebab terjadinya alam itu, gitu, kira-kira gitu. Jadi kalau kita telusuri yang dua pendapat ini, sebenarnya sudah kita bisa bayangkan, sebenarnya alam itu pasti ada yang buat, tapi kita penasaran, kita akan lanjutkan. Coba lihat filosof yang lain. Dia akan mengatakan, sebenarnya Pythagoras nih ya, sebenarnya katanya bilangan adalah unsur utama dari alam. Lah, ini juga kan temuan, oke? Nah, ini hasil risetnya dia juga, karena dia bertanya, apa unsur utama dari alam? Nah, ini kan sebenarnya dia membantu si filosof yang pertama tadi. Dia mempertanyakan ini. Disusul kemudian lahirlah filosof ini. Kemudian ini semua tentu tidak sebentar dia melakukan riset. Ada yang puluhan tahun, ada yang 15 tahun, ada yang, dan seterusnya. Coba kita lihat, perhatikan filosof lain. Dia mengatakan bahwa manusia adalah ukuran kebenaran. Oke? Kalau itu kebenaran berarti manusialah sebenarnya yang bisa menemukan kebenaran dibandingkan binatang, tumbuhan, dan lain-lain. Benarkah ini? Kita bisa telusuri nanti di literatur apa yang ditemukan oleh filosof ini. Yang lain kita juga bisa lihat bahwa Socrates mengatakan bahwa tidak semua kebenaran itu relatif. Berarti kalau tidak semuanya relatif berarti ada yang absolut. Nah, ini kata kunci absolutnya ini. Ya, kalau ada yang tidak relatif berarti ada yang absolut.
Kira-kira gitu, yang apa namanya, tetap tidak berubah-ubah gitu ya. Nah, coba kita lihat filosof lain. Memandang bahwa manusia itu katanya dilihat secara dualistik, yaitu unsur jasad dan unsur jiwa. Kira-kira gitu ya. Unsur jasad, unsur jiwa. Jasad akan musnah, sedangkan jiwa tidak. Nah, kalau kita pelajari ini semua, sebenarnya kan kita akan lihat. Jadi ada 3 fungsi dalam jiwa ini terpikir kita. Yaitu yang pertama adalah apakah kita punya rasio untuk berpikir. Yang kedua mungkin saja apakah kita punya keberanian. Yang ketiga apakah kita punya keinginan. Ini pertanyaan-pertanyaan ini mengundang reaksi filosof-filosof yang lain. Jadi lahirlah filosof-filosof berikutnya. Nah, kita bisa lihat bagaimana Aristoteles memandang manusia itu adalah hewan yang berakal sehat. Berarti binatang tidak berakal sehat. Logikanya seperti itu kira-kira. Ya, filosof lain, karena kita waktunya tidak banyak, saya ringkas-ringkas saja. Kita lihat filosof lain, misalnya Ibnu Sina. Hasil perenungan Ibnu Sina kemudian berkesimpulan bahwa manusia itu adalah makhluk yang mempunyai kesanggupan untuk makan, tumbuh, berkembang biak, melakukan pengamatan, melakukan pergerakan di bawah kekuasaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya pikir ini juga kita patut hargai seorang ilmuwan. Oke, yang lain kita juga bisa lihat Ibnu Miskawai ya, menganggap bahwa manusia itu adalah makhluk yang mempunyai kekuatan-kekuatan. Nah, ini kan kita bisa bayangkan. Jadi sambung menyambung sebenarnya filosofi itu. Temuan yang satu, kemudian yang satu penasaran, kok dia bisa menghasilkan seperti itu. Kira-kira seperti itu. Yang lain, filosof lain kita bisa sebut saja Ibnu Khaldun. Menganggap bahwa manusia itu adalah hewan dengan kesanggupan berpikir. Dan seterusnya, kira-kira gitu ya. Nah, ini Ibnu Khaldun ini kita kenal dia sebagai sosiolog Islam. Pak, nanti kok ini kayaknya ke agama-agama aja ini. Enggak, jadi kita bicaranya tuh sebenarnya ada 2 hal yang menarik di sini. Bagaimana kita menggunakan akal kita dan bagaimana kita menggunakan hati untuk menerima suatu keyakinan. Nah, keyakinan nanti ini macam-macam lah istilahnya ya. Ada keyakinan itu disebut dengan anggapan dasar, ada keyakinan itu dianggap bahwa itu adalah wahyu, macam-macam nanti kita bisa lihat. Oke, ya, filosof lain ini menemukan bahwa beberapa faktor yang berkaitan dengan katanya manusia sebagai pribadi, yaitu kita bisa sebutlah kira-kira. Saya nggak jelaskan satu-satu karena nanti ini akan dijelaskan oleh dosen-dosen lain nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi saya sepintas-pintas saja. Yang lain kita bisa lihat pandangannya bahwa manusia dapat didefinisikan sebagai hewan yang berpikir dalam hal totalitas. Nah, ini juga akan menarik. Jadi yang lain ini juga kita bisa bayangkan lah, beberapa filsuf punya pandangan tentang ini dan mereka melakukan riset tidak sebentar ya. Umumnya rata-rata itu ada yang 5 sampai 25 tahun, ada yang 10 tahun dan seterusnya. Nah, Pascal misalnya sudah bisa membuat satu kesimpulan, misalnya bahwa filsafat dapat melakukan apa saja, namun hasilnya tidak akan pernah sempurna. Karena kesempurnaan itu katanya terletak pada iman. Jadi filsafat bisa menjangkau segala hal, tetapi tidak dengan secara sempurna. Karena itu ilmu itu pasti ada kekurangannya, sehingga peneliti yang satu disusul oleh peneliti yang satu untuk menyempurnakan hasil penelitian sebelumnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka inilah yang nanti yang mendasari kenapa ilmu itu terus berkembang. Yang lain misalnya, Immanuel misalnya, bisa kita bayangkan hasil renungannya ya. Dan yang lain yang bisa kita lihat adalah misalnya menganggap bahwa manusia itu memandang benda-benda dengan indranya. Jadi kita punya kalau secara umum biasa kita sebut dengan panca indera atau 5 indera, tetapi ada yang mengatakan bahwa kita sebenarnya di sisi lain ada indera ke-6. Wallahu alam, nanti kita bisa diskusikan. Nah, yang lain yang pasti dan bisa katanya diterima oleh akal adalah sebagai identitas murni dan inferensi,
yaitu antara yang subjektif dengan objektif. Jadi ada misalnya nanti dalam bahasan kita selanjutnya, misalnya ada pendekatan kuantitatif, ada pendekatan kualitatif, yang ada yang menganggap bahwa pendekatan kuantitatif itu katanya pada umumnya adalah sangat tinggi objektivitasnya, sedangkan yang kualitatif tetapi pada umumnya menganggap bahwa yang kualitatif itu katanya pada umumnya tinggi subjektivitasnya. Kita bisa nanti diskusikan dengan itu. Dengan demikian, yang mutlak itu tidak bisa dikatakan hanya alam saja atau jiwa saja, melainkan antara keduanya. Siapa yang menyatukan jiwa dan alam itu dan seterusnya, tentu kita bisa melakukan penelitian untuk menemukan itu. Atau setidaknya kita baca literatur yang sudah ada. Yang lain saya pikir ini saya tidak terlalu bahas secara, tetapi yang ingin saya tonjolkan di sini adalah bahwa kalau ada filsafat berarti ada agama sebenarnya, ada ilmu, ada pengetahuan. Nanti kita coba diskusikan tentang itu ya. Baik. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah pandangan dari Albert Einstein yang menganggap bahwa ilmu tanpa agama adalah buta dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Jadi mau tidak mau, ketika kita bicara filsafat, tentu kita tidak lepas dari agama. Karena kalau kita hanya belajar filsafat tanpa agama, itu akan, dan ini sudah dibuktikan oleh Einstein dan beberapa filosof yang sebelumnya saya sampaikan. Yang lain, saya ingin bicara ke hal lain. Jadi bagaimana menghubungkan antara agama, filsafat, ilmu pengetahuan? Tentu kalau kita bisa bayangkan, bisa kita lihat ini, agama bisa dijadikan pedoman untuk menemukan kebenaran yang absolut. Karena filosof-filosof tadi sudah mengatakan bahwa ada kebenaran yang relatif dan bukan hanya yang relatif. Berarti kalau nggak relatif, lawannya tentu yang absolut. Sudah pasti. Jadi ini, jadi ketika ingin mendapatkan suatu kepastian, maka masuknya ke kategori agama. Tetapi kalau ingin mendapatkan atau menemukan kebenaran yang relatif sifatnya, maka masuklah ke kategori filsafat. Jadi saya katakan, meskipun Pak Frans mengatakan minggu lalu bahwa filsafat adalah induk dari segala ilmu, betul. Tidak ada kekeliruan sama sekali. Saya menerima pendapat Pak Frans, tetapi artinya ilmu-ilmu yang dipelajari manusia, bukan ilmu yang tadi yang absolut itu. Jadi artinya belajar filsafat menuntun kita untuk berpikir dalam rangka menemukan kebenaran yang relatif itu tadi. Karena kalau absolut berarti kan larinya ke agama. Kalau yang relatif adanya di filsafat. Oke. Yang berikutnya, kita akan mengatakan bahwa ilmu itu menuntun untuk berpikir ilmiah. Ini ilmu. Sedangkan nanti kita temukan istilah lain adalah pengetahuan. Pengetahuan ini adalah menghimpun pengalaman melalui panca indera yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Yang mungkin saja nanti ada indera ke-6 atau ada indera keberapa. Silakan aja nanti telusuri lebih jauh. Jadi logika berpikirnya adalah bahwa kita belajar filsafat tidak mungkin lepas dari agama. Kita belajar filsafat tidak mungkin lepas dari ilmu. Kita belajar filsafat tidak mungkin lepas dari pengetahuan. Jadi agama, filsafat, ilmu, dan pengetahuan ini tentu ada koneksitas. Jadi artinya ada relasi yang tidak bisa kita abaikan. Bagaimana dengan yang tidak beragama? Itu lain hal. Apa sih sebenarnya yang dipelajari di filsafat ilmu? Saya pikir kalau ini